Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Pak Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa yang jadi tantangan agar Presiden Club itu bisa terwujud? Ya, pertama saya ingin melihat dulu visi daripada Presiden Club ini, bahwa kami memiliki asumsi bahwa Pak Prabowo ingin memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan lebih baik daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Oke. Itu. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin sebelumnya, maksud saya presiden-presiden sebelumnya penuh dengan prestasi, ada juga yang belum dilakukan dengan baik. Nah, Pak Prabowo ingin ke depan lebih bagus, dia ingin selalu berkomunikasi, brainstorming, tukar pendapat dengan para mantan-mantan presiden. Oke. Kita lihat contohnya misalkan Presiden Megawati berhasil menegakkan demokrasi dan berhasil melakukan pemilu terbuka yang pertama. Kedua, kita lihat Presiden SBY misalkan, bisa menemukan ekonomi rata-rata 6%. Kemudian bisa menurunkan kemiskinan, bisa menurunkan pengangguran, pendapatan rakyat Indonesia meningkat tajam. Kemudian kita lihat lagi Presiden Jokowi, dengan keberhasilannya di dalam membangun infrastruktur, tentunya ini semua menjadi modal bagi Pak Prabowo bagaimana agar semuanya ini bisa lebih baik ke depan. Oke. Nah, untuk itu satu-satunya cara adalah bagaimana mengumpulkan dan mendapatkan informasi daripada presiden-presiden sebelumnya. Nah, kalau ada masalah yang dihadapi, tentunya para mantan-mantan presiden itu juga bisa memberikan solusi. Oke, tantangannya apa Pak Syarif sekarang? Tantangannya agar terwujud. Tantangannya adalah apakah ada keinginan bagi presiden-presiden sebelumnya akan ikut bergabung. Oke. Nah, kalau dari Pak SBY kami yakin beliau sangat mendukung ide ini. Karena apa? Karena Pak SBY sekarang itu menjadi salah satu anggota International Forum de Madrid, di mana itu adalah asosiasi perkumpulan mantan-mantan presiden, mantan-mantan perdana menteri di seluruh dunia, termasuk Pak SBY. Dan pada tahun 2022 atas inisiatif Pak SBY, terjadilah satu rapat semua anggota untuk membicarakan menyangkut masalah perang Ukraina dan Rusia. Artinya apa? Pemimpin-pemimpin dunia itu memiliki kepekaan terhadap dunia. Nah, kalau kita berbicara secara mikro di Indonesia, harusnya bisa juga itu dilakukan. Nah, tadi menyangkut masalah tantangan, yes. Karena tidak semua juga mantan presiden mau ikut bergabung. Mau ya, tidak mau ya, belum tentu mau ya. Ya itu kita persilahkan kepada yang bersangkutan. Tetapi alangkah baiknya kalau kita bersama-sama membangun bangsa ini. Membangun bangsa. Ya. Oke, baik, menarik. Jadi kalau Pak SBY sudah mendukung, kita coba dengar ya bagaimana pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam sejarah dan tradisi PDI Perjuangan, klub yang ada itu klub kerakyatan, dengan petani, dengan buruh, dengan nelayan, dengan guru, dengan anak-anak muda. Oke, Mas Jarod. Ya. Klub kerakyatan, klub presiden, ini indikasi sinyal PDIP merasa tidak perlu ada klub presiden. Begini, kita lihat urgensinya ya. Jadi artinya apa? Artinya kami di PDI Perjuangan ya itu berusaha dan berjuang terus-menerus itu bersatu mengakar bonding dengan rakyat untuk mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan yang sekarang sudah terjadi. Misalnya Mas Budiman, krisis pangan. Sejak tahun 2020 Ibu Mega sudah instruksikan kepada semua kader-kader PDI Perjuangan di 3 pilar partai untuk menanam 10 jenis makanan pendamping beras. Dikontrol. Ya. Ya. Itu artinya klub kerakyatan tadi. Ya. Kemudian bagaimana Ibu Mega punya perhatian betul untuk menekan tingkat stunting sampai 0%. Ya. Dan diinstruksikan semuanya dengan membuat resep-resep yang bergizi untuk ibu dan anak. Oke, ini argumen ini artinya memang Bu Mega merasa belum terlalu perlu dengan klub presiden. Makanya daripada itu, kalau klub presiden itu dilembagakan, begitu ya, dilembagakan dalam satu forum, ya, kan sudah ada one team press. Ada one team press ya. Tetapi kalau seumpama untuk konsultasi, diskusi antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, kami menganggap bahwa itu bisa saja dilakukan. Bisa saja. Oke, baik. Bung Habib, jadi kalau lihat
omongan Sekjen dan juga Mas Jarod, kelihatannya pintunya belum sepenuhnya terbuka untuk bergabung. Itu tafsir saya minimal. Gimana Anda respon? Benar juga tafsir Mas Budiman, dan benar juga apa yang disampaikan oleh Mas Hasto ya dan Pak Jarod. Tapi nggak perlu kita pertentangkan juga. Ya, klub kerakyatan bagus. Tapi presiden klub itu juga bagus. Bagus, oke. Jadi dua-duanya kita maksimalkan. Karena ya presiden-presiden yang pernah menjabat ya juga rakyat. Dan di belakang mereka justru sejumlah besar rakyat. Ibu Megawati ya termasuk rakyat. Tapi Ibu Megawati adalah rakyat yang di belakangnya banyak sekali rakyat juga. Ya, baik dan itu dalam konteks kapasitas, representasi, ya kan, dan kapasitas. Kalau kita bicara kapasitas, pemikiran seorang Ibu Megawati yang juga seorang rakyat itu kan luar biasa. Beliau punya pengalaman, punya pengetahuan, ya, bahkan ya punya feeling juga. Memimpin itu kan juga ada feeling-feelingan, Pak. Ya, yang pasti akan sangat berharga, ya, kalau kita wadahi dalam satu forum untuk banyak-banyak sharing dengan presiden yang menjalankan pemerintahannya. Begitu juga Pak SBY, begitu juga Pak Jokowi. Jadi kita ini kan urusannya besar, kata Pak Jarod ya, soal krisis pangan, soal perang yang terjadi di mana-mana, krisis energi. Padahal kita punya target-target besar banget. Indonesia Emas 2045. Bagaimana di tengah situasi dunia yang sulit, target kita mau lompat jauh, ya kan? Dengan modal bonus demografi dan lain sebagainya, kan nggak gampang. Itu kerjaan yang nggak gampang, dan kita nggak bisa bermimpi. Ya, kerja-kerja besar itu hanya bisa diselesaikan oleh periode seorang menjabat sebagai presiden 2 kali. Nggak akan selesai, harus berkesinambungan. Makanya kalau di negara-negara lain, ya kayak di India, ya itu banyak orang kaya dunia dari India. Top 50 itu banyak betul. Kenapa? Mereka membangun kekayaannya bergenerasi. Ketika terjadi perubahan pemerintahan, tidak terjadi perubahan yang ekstrim to ekstrim, tapi tetap berkelanjutan. Ada koreksi kiri kanan lah ya. Sehingga bapaknya berhasil, anaknya nggak mulai dari nol lagi, atau nggak sama dengan bapaknya, lebih berhasil lagi, tinggal melanjutkan. Nah, kurang lebih itulah gagasannya yang saya tangkap dari diskusi saya dengan Pak Prabowo. Baik, Habib. Mas, gimana? Mas Budiman, tadi disampaikan betul ya, jargonnya 2045 kita masuk Indonesia emas. Yang kita khawatirkan 2045 itu bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Kalau misalkan tingkat stunting itu stunting lagi. Ya kan misalnya ya. Kemudian kita mengalami krisis pangan dan kita tidak bisa misalkan ya memakan makanan yang sehat. Bagaimana kita bisa mencapai Indonesia emas dengan bonus demografi yang luar biasa kalau kita masih import beras katakanlah kemarin itu 3,5 juta ton. Baik, Bung Philip. Kalau Bung Philip lihat, ini perbedaan pandangan Pak SBY menyatakan mendukung pada Presiden Club dan kemudian PDIP terkesan menolak. Ini memang karena memang beda gerbong, kemudian berbeda pandangan juga, atau apa yang baca sebenarnya? Menurut saya ini kan ide baru dilontarkan, walaupun menurut Mas Habibur Rahman sudah lama didiskusikan secara internal mungkin di Gerindra atau dengan Pak Prabowo, tetapi dia dilemparkan kepada tokoh-tokoh politik dan publik yang lain baru. Jadi memang mungkin perlu waktu. Perlu waktu ya, dicerna lebih dalam ya. Sama seperti yang dibicarakan banyak orang bahwa ini terjadi ketika pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega belum terjadi. Mungkin itu akan terjadi setelah pelantikan presiden misalnya dan lain-lain. Jadi perlu waktu. Tapi menurut saya begini, tadi kan tujuan pertamanya menurut saya tujuan simbolik ya, bahwa ada kesepakatan elit lah kira-kira gitu melalui President's Club ini. Tetapi yang kedua menurut saya, kalau kita belajar dari pengalaman 10 tahun Pak Jokowi memerintah, salah satu highlightnya adalah kemampuan mengelola hubungan dengan DPR, sehingga banyak sekali undang-undang yang bisa diselesaikan, dan undang-undangnya besar-besar semua. Dan itu lewat proses yang cukup panjang di DPR. Pak Prabowo kelihatannya mau menggunakan cara yang lain juga. Cara berbeda? Cara berbeda dalam arti mungkin lebih mudah ketika patronnya semuanya ada dalam sebuah klub ini. Jadi bisa didiskusikan prinsip-prinsip apa yang mau dipakai dalam misalnya menyelesaikan stunting,
atau membutuhkan undang-undang yang baru dan lain-lain, sehingga mungkin diskusinya diharapkan jadi lebih pendek karena langsung dengan patron dari dengan top elitnya ya, dengan top elit yang masih dan mantan presiden gitu, yang tentu saja pasti punya pengaruh di partai politik masing-masing. Jadi kalau menurut Anda ini rekonsiliasi politik atau memang untuk kepentingan bangsa sih sebetulnya? Menurut saya dari sisi saya sebagai masyarakat, apapun yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun komunikasi, itu saya kira harus politik dengan dia bisa tetap menjadi platform lah. Untuk bisa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, dan itu saya kira baik-baik. Oke, Habib silakan. Ya, jadi itu dia masalah kita kan apa-apa kita pertentangkan gitu loh. Rekonsiliasi politik apakah untuk kepentingan bangsa? Ya rekonsiliasi politik itu bagian untuk bangsa juga. Kepentingan bangsa gitu loh, supaya komunikasi lebih bagus. Tadi kan dikatakan juga kalau dengan patronnya maka dengan DPR-nya lebih mudah. Ya benar, tapi bukan dalam konteks dipertentangkan. Ya benar, namanya komunikasi itu kan segala cara kita lakukan. Namanya kita bangsa yang memang mensepakati musyawarah adalah senjata kita gitu loh. Senjata yang namanya musyawarah itu kan nggak hanya secara formil di fraksi-fraksi di DPR, tapi juga jalur-jalur yang ada, dan itu kita maksimalkan. Dari dulu kan kita begitu. Ada persoalan di kampung, perkelahian antar pemuda yang berembuk rapat bikin perdamaian kan para tetua-tetua kampung gitu. Itu tradisi kita sejak zaman dulu. Ya, elitnya ya. Jadi antar elit dengan dengan grassroots juga nggak perlu kita pertentangkan terus, Pak. Oke, ya, baik. Kita dorong dua-duanya maksimal. Gitu. Oke, tapi bagaimana sebenarnya wujud dari Presiden Club? Bentuknya akan seperti apa? Apakah terinstitusionalisasi secara formal atau tidak? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk presiden